Oke teman-teman, sekarang kita ada di time frame 30 menit. Di sini kita akan fokus untuk membahas wave 4 ke 5 divisi hitam. Oke, wave 5 untuk divisi hitam. Di mana di dalamnya ada subdivisi I1, I2, I3, I4, I5 gitu ya. Yang kita belum tahu I5 itu ada di mana. Jadi kita mau mencari ini, tapi kita harus menyelesaikan subdivisi 5 ini agar 5 Romawi ini subdivisinya menjadi divisi 5 hitam, dimana kalau kita breakdown ke depan lagi 5 hitam ini akan menjadi 3 besar. Oke, catatannya adalah swing 9 swing dari bawah itu belum terpenuhi, masih kurang 1 swing, 2 swing, 3 swing, kurang lebih ya, 3 sampai 2 swing. Baik, kita bahas lagi. Pertama, di fokus ke 45, fokus ke I1, I2, I3, I4, I5 ya. Syarat-syaratnya, jika wave 3 lebih panjang dari wave 1, maka wave 5 bisa terjadi ekstensi. Wave 3-nya I2 ke I3 jelas lebih panjang dari 0 ke I1. Oke, sama itu dulu. Tapi di kedua nih, jika wave 1-nya ekstensi, maka wave 5-nya nanti lebih pendek dari wave 3. Jadi 5 ketika 4 sudah terbentuk, I4 ini sudah terbentuk, akan lebih pendek dari ini ya, impulsnya. Oke, maka karena ini chief, kenapa chief? Wave satunya sudah ekstensi. Nih kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 panjang gitu, impuls kuat gitu ya. Maka ini sudah termasuk ekstensi. Di I1 itu ada ekstensi. Nah, maka wave 5 nya nanti harus akan lebih pendek, dan ini mengcancel aturan nomor 1 gitu. Di 5 nanti mungkin setelah I4 ini ketemu, 5 ini tidak terjadi ekstensi. Nah, kecenderungannya kalau nanti tidak terjadi ekstensi, maka kita akan melihat ending diagonal atau rising wedge ditandakan dengan correction divergent yang akan muncul juga untuk time frame 30 menit gitu ya. Di sininya nanti akan ada divergent. Nah, salah satu cirinya mungkin begini. Ini nggak boleh lebih naik lagi nih. Ini udah nggak boleh naik lagi. Oke, tapi di atas akan naik. Di MACD nggak boleh, gelombang ininya nggak boleh lebih naik lagi nih. Oke, ini nggak boleh gini, biar syaratnya terjadi divergent. Kan ini gini ya, kalau ini naik, dia naik, maka belum melihat ending diagonal ini. Nah, jumping sedikit, ketika ini muncul, maka saya baru akan berpikir untuk short, karena 4 ke 5 divisi hitam telah selesai. Oke, kita lanjut lagi. Maka poin 3 belum kita cari ya. Jika wave 3 ekstensi, kita baru nyampe sini. Target wave 5 ini gitu ya. ABC. Nah, wave 5 ini masih jauh. Kita bahkan belum menyelesaikan 3, tapi di sini kita ngelihat 3 ini sudah ada ekstensi. 3 di sini berarti I3 ya. I3 ini udah ada ekstensi. Lihat, subdivisi hijau lagi sudah muncul 1 2 3 4. Nah, ini poinnya. Kemarin malam itu saya sempat one on one, ada member yang nanya, Kang Mas nanya gitu ya. Saya pikirkan ini akan ke bawah, tapi apa yang mengcancel? Counter analisnya apa yang membuat dia bisa naik? Saya bilang gelombang ini nggak boleh naik lebih tinggi dari ini gitu. Kalau Kang Mas nanti ada ya, karena di sini nanti kalau itu naik tidak terjadi divergent, tidak terjadi ending diagonal gitu. Dan ini bisa diukur nanti. Jadi gini, maka akan hit ke sini yang saat ini gitu, area-area ini dengan cara ukurnya gitu ya. Itu dulu, sip. Lantas ini nanti dulu yang kita tahu wave I3 telah terjadi ekstensi. Itu dulu ya. Nah, catatannya impulsive wave harus mempunyai satu wave yang terekstensi. Ekstensinya minimal 9 swing, 13, 7 ataupun 17. Nah, kalau ini swing yang dari 5, divisi 5, maka swing dari 3, I2 ke I3 ini ya ada ekstensi kan ini ya. Kalau di swing ini bisa kelihatan lah, udah selesai gitu. Di swing ini permasalahannya. Kita geser dulu sedikit swing ini, maka swing ini sudah ada beberapa swing kecil, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mungkinkah seperti itu? Maka dari sini saya melihat sekilas swingnya untuk minimal swing 9 swing ini belum terachieve. Bisa jadi harga masih naik lagi. Itu dulu ya teman-teman ya. Kita balik lagi biar nggak lama. Oke, ini belum tercipta 9 swing. Saya merahkan. Wave 5 akan memicu divergent. Oke, ini belum kita bahas karena kita masih membahas I3 selesai di mana. Nah, sekarang kita lihat volume di wave 5 nanti harus lebih kecil dari volume di wave 3.
Nah, apakah yang menjadikan tanda I3 ini sudah mau selesai? Kita lihat, kita nyalakan volumenya. Oke, ini gambar saya hapus dulu. Oke, kita lihat. Volume ini masih besar sekali. Dimulai dari sini. Oke, awal ini masih punya correction, tapi di sini sudah muncul volume yang besar. Ini pun volume, dan sekarang memang sudah mulai menurun. Tapi ini masih area volume yang besar. Artinya ini masih punya I3 gitu. Impuls dari motif masih ada. Maka saya belum buru-buru untuk melakukan entry shot terakhir saya untuk divisi 4 ya, 4 kotak ya, karena 3 telah selesai gitu. Nanti dulu saya masih memantaunya ini dulu. Nah, kurang lebih sebenarnya itu ya. Paling terakhir kita lihat di Fibo wave 3. Kalau ini sudah ada I2 wave 3, targetnya sampai mana? Kita tarik Fibonya. Sorry, ini kayaknya saya sudah tarik, tapi biar sama teman-teman juga saya ulang lagi. 1 I1 tarik ke I2. Oke. Kita punya target. Ini saya hapus dulu. Kita punya target 1618 sudah dihit, 200 sudah dihit. Apakah dia akan mencapai 2618? Kita lihat nanti. Kita lihat nanti apa bisa sampai itu, karena 2 target sudah dihit ya. Nah, pertama, mungkin tanda-tanda pertama yang harus saya pantau di time frame ini adalah bagaimana pembentukan 4. Apakah level ini bisa menahan gitu ya. Ini adalah level rejection kedua ya, 0708 dari ATH. Nih, garis biru ini. Di sini ada target-target dari wave sebelumnya, maka ini bisa menjadi penahanan. Di sini udah terjadi tahan gitu ya, tahanan. Dan apakah ini akan I3 ini 5 ini telah selesai, akan sebentar lagi selesai. Ini subdivisi ya, dari I2 ke I3. Nanti membentuk 3, tapi dia butuh 5 nih, butuh 5 ini nih gitu ya. Nah, apakah ini mau selesai di sini? Kalau selesai di sini kan jadi I3, lalu akan membentuk I4 gitu ya. Nah, kita lihat I4 itu biasanya keluar dari channelingnya. Channeling itu gimana? Ini saya geser dulu biar teman-teman gampang lihatnya. Oke, ini saya hapus dulu karena nanti masih bahasnya. Jika dari 0 saya tarik kedua, saya besarkan dua listnya. Oke, dia sudah keluar nih. Ini ciri ekstensi nih. Terjadi I3 itu terjadi ekstensi. Dia keluar dari channeling 1 dan 2. Maka ini saya harus adjust ke titik tingginya. Nah, yang tadinya top channeling tadinya kan gini ya. Nah, garis ini, garis yang atas channeling ini kalau di adjust menjadi median atau garis tengah. Oke. Nah, biasanya karakter 4, kenapa 4 flat gitu ya? Kenapa 4 itu flat? Karena dia akan membuat base gitu. Base flatnya itu sebenarnya base dari channelingnya. Nah, ketika base-nya sudah ada, kita bisa mengukur ketika 4 itu terjadi. Misalkan topnya di sini, bawahnya sini. Oke, kita bisa cari kan targetnya nyampe mana gitu. Bisa nggak nyampe sana? Atau nanti 5 ini terjadi truncation di sini. Gitu ya, teman-teman. Tapi ini masih jauh. Salah satu cara aja. Kita baru sampai melihat apakah dia akan membuat base di area-area ini. Oke, seperti itu kurang lebih mungkin. Kita pakai kotak aja deh biar enak. Area yang perlu diperhatikan. Nah, apakah ini bisa kuat membuat base 11 sampai 112 base dari I4. Nah, ketika I4 telah menjadi base, maka harusnya ada impuls lagi kan, impulsnya I5. Nah, ini yang saya nantikan, apakah akan membentuk dia tidak naik lagi, impuls lagi, ekstensi lagi, tapi dia tidak membentuk ekstensi untuk break channel yang udah diupdate ini. Dia hanya membuat base lalu naik perlahan-lahan, membentuk nanti ending diagonal. Di momen ini, maka inilah exit strategi untuk yang masih punya long. Dan karena saya sudah mengeluarkan 2 tembakan untuk short, maka saya mungkin melakukan 1 tembakan short lagi untuk ini ya, mencari profit yang menutup minus sebelumnya gitu ya. Tentu strategi saya di sini nanti akan sangat leverage-nya kecil, lebih kecil lagi. Yang penting gerakan turun itu bisa mengurangi minus yang terjadi sebelumnya. Hanya itu poinnya, saya harus bisa ikut
dengan stop loss yang luas karena menghindari ekstensi-ekstensi yang masih terjadi. Yang penting saya ikut 1-2 dolar aja itu sangat berarti untuk menutup kerugian sebelumnya. Strategi saya seperti itu. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah gerakan ini bukan impuls di dalam korektif seperti yang saya bilang sebelumnya yang harus dijaga-jaga. Ini adalah impuls di dalam motif divisi 5. Oke, motif divisi 5 hitam. Oke, yang kalau 5 hitam ini selesai, maka ini baru menjadi 3 besar. Jadi 3-nya sangat terekstensi gitu. 3 besar itu sangat terekstensi. Baru nanti kita membahas 4 besar dan 5 besar. 5 besar itu nanti yang menjadi ending dari impulsif gerakan kenaikan BTC ini. Apakah bisa capai ATH atau di atas ATH 5 besarnya? Kita bahas lagi di video yang lain biar teman-teman gak pusing. Video ini fokus ke sini dulu. PR sekarang adalah memantau gerakan ekstensi I1, I2, I3, I4, I5 menyelesaikan 5 divisi hitam. Time frame yang baik adalah 30 menit ke bawah. Untuk fokus ini aja itu 30 menit ke bawah. Tapi teman-teman bisa gabungkan dengan supply demand di time frame yang lebih besar untuk lebih terkonfirmasi 5 ini akan tertahan di resisten atau supply demand yang mana. Gitu ya teman-teman ya. Sementara ini saya tahu akan pusing, pelan-pelan diulang-ulangin. Saya juga butuh waktu lama tadi untuk bikinnya biar teman-teman bisa ngerti. Gitu aja dulu. Nanti kita update lagi ya. Tetap jaga psikologisnya. Tetap jangan FOMO. Karena kalau mau buy, baiknya ada koreksi yang oke. Kesempatan terakhir mungkin menurut saya untuk ikut buy adalah di 4 ke 5. Tapi teman-teman tahu kan, karakter 4 itu complicated dan malesin banget. Stop lossnya harus agak gede untuk buy. Dan 5 ini mungkin tidak terlalu profitable. Hanya beberapa pips gitu, 2%. Lumayan ya, 2% ya. Ya begitulah. Tapi ya harus hati-hati, jangan FOMO. Itu aja menurut saya. Oke, see ya guys. Sampai di update berikutnya.